Bab 25. Luna, lagi dan lagi. Oh Luna. Indah. Yang sabar ya. Kamu kuat, Indah. Ucapku saat Indah sudah berada di depan pintu. Aku pun hendak menyentuh bahunya. Namun, dengan cepat Indah menepis tanganku. Sorot matanya tajam menatapku. Sombong sekali dia. Gak usah sok peduli kamu. Ketusnya melewatiku. Sabar, Danang. Ucapku membatin. Aku diam saja sambil mengikutinya masuk ke dalam rumah. Ucap Luna di samping telingaku. Entah kapan wanita itu tiba. Tapi mulutnya membuatku betul-betul ingin meremasnya. Mama? Lirih Tiara anak Adit. Anak itu langsung berlari ke arah Indah dan menggenggam tangannya. Wajahnya mendongak menatap wajah Indah. Adit pun kemudian berdiri. Sementara Haris dan Novi masih terlihat tenang di posisi tempat duduknya. Indah bersimpuh, kemudian memegang kedua tangan gadis kecil itu. Dipandanginya wajah Tiara lekat-lekat. Mutiara yang indah. Lirih Luna. Perempuan itu. Coba panggil dengan sebutan yang sama sekali lagi. Pinta Indah lirih sambil memegang wajah bocah itu. Lirihnya. Tangan mungil itu pun menyentuh lembut wajah Indah. Indah seolah merasakan kehangatan tangan itu hingga ia pun memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, Indah menarik tubuh Tiara ke pelukannya. Luna sendiri tengah asyik mengabadikan momen itu dalam sebuah video. Terima kasih, sayang. Panggilan itu sangat indah. Ucap Indah. Aku melirik wajah Hadit yang membiarkan putrinya memanggil Indah dengan sebutan Mama. Mata duda tampan itu berembun. Indah? Panggil Adit. Maafin, Tiara. Ini kali pertamanya dia membuka mulut setelah trauma semeninggalnya Alina. Ucap Adit. Gak apa-apa, Adit. Aku seneng Tiara manggil aku Mama. Panggilan itu adalah panggilan yang sangat aku dambakan. Balas Indah. Sayang, Mama ke dalam dulu ya. Ganti baju dulu. Tiara sama Papa dulu ya. Ucap Indah. Tiara pun mengangguk dan berlari menghampiri ayahnya. Sedangkan Indah sendiri langsung gegas ke kamar. Ucap Luna. Adit tersenyum. Oh iya, Dit. Kalau boleh tahu, kenapa Tiara bisa manggil Indah Mama? Tanya Luna. Pintar juga perempuan itu. Aku pun penasaran kenapa. Indah sedikit mirip dengan Delisha. Dari bentuk alisnya yang tebal, bibirnya yang tipis, bola mata yang indah, dagu sedikit runcing juga hidung yang mancung. Semua hampir mirip. Meski aku tahu keduanya orang yang berbeda. Tapi apapun itu, aku berterima kasih karena Indah, putriku telah kembali. Ucap Adit. Setengah jam berlalu, Indah menghampiri kami. Perempuan yang sudah menjadi mantan istriku itu, terlihat sangat cantik dengan pakaian santai. Mama, kita pulang yuk. Tiara ngantuk. Ucap anak Adit. Adit sendiri hanya tersenyum. Mama gak bisa ikut Papa pulang. Rumah Mama di sini, karena Mama adalah orang yang sedikit mirip dengan Mama yang melahirkan Tiara. Tiara paham? Ucap Indah. Tiara mengangguk. Semoga nanti Mama bisa ikut Tiara dan Papa di rumah ya, Ma. Ucap Tiara lagi. Indah hanya mengangguk. Setelah saling berpelukan, Tiara pun mengajak papanya pulang. Ucap Adit sebelum berlalu. Indah pun mengangguk. Kami pulang dulu. Lanjutnya, setelah kepulangan Adit, tak lama kemudian Haris pun berpamitan untuk pulang. Tinggallah aku sama Hendra. Sedangkan Hendra terlihat tengah PDKT sama sekretaris Raihan. Maklum, kalau bujang sama perawan, ada kesempatannya dimanfaatkan untuk perkenalan. Siapa tahu jodoh. Lo gak pulang, Neng? Semua dah pada pulang. Ucap Luna. Aku diam saja. Tak lama kemudian,
Luna mengambil ponselnya dari dalam chat. Sepertinya dia hendak menghubungi seseorang. Halo, ini siapa? Terdengar suara Maya di seberang telepon itu. Halo, Kakak Madu. Udah malam nih. Cuma mau ngabarin, Mas Danang hari ini gak akan pulang. Dia mau tidur sama aku. Ucap Luna. Hendra dan Indah membulatkan mata. Mungkin keduanya tak percaya. Kakak Madu, izinkanlah kami menikah supaya kami tidak berbuat zina terus-menerus. Kata Luna seperti menyindir perihal hubunganku dan Maya. Tak, aku berdiri kemudian menjitak kepala Maya. Sakit, Mas. Kamu pelan-pelan dong. Kasar banget sih. Ucap Luna lagi dengan suara yang dibuat mendayu-dayu. Tamat riwayatku. Ya, dimatiin sama Maya, Neng. Ucap Luna. Selepas itu, Hendra dan yang lain tertawa terbahak-bahak kecuali Danang. Tanya Hendra. Gak dah mau bangkrut. Tinggal miskinnya. Oga amat gue abis nikah suruh capek-capek kerja. Orang tua gue besarin gue dengan penuh kasih sayang, bukan untuk diajak susah sama lanangan. Ucap Luna sambil bergidik. Gak usah bergidik juga, Lan. Belum tentu gue juga mau sama Elo. Ucapku. Gue dikasih 10 yang modelan kayak Elo, laki tukang ngungkit juga ogah. Najis terlalalala. Lo cocoknya sama Maya. Cepet melarat kek, Neng. Jangan lama-lama. Baru kali ini, ada orang pingin ngeliat orang lain melarat diomongin. Hendra, pabrik Danang gimana? Kali ini Luna beralih pada Danang. Yang mengalami kerugian besar. Apalagi itu yang terbakar memang gudang situ. Belum lagi keuntungan perusahaan juga menurun drastis hingga 65%-an. 30% untuk bayar karyawan, pekerja pabrik, pajak, bayar utang. Entah bakal ketutup atau tidak. Sekarang waktunya memutar otak. Mulai besok kami harus bekerja keras, juga akan sering ada rapat penting. Ucap Hendra. Alhamdulillah, doa gue terkabul. Ucap Luna lagi. Tuh, Endah. Laki-laki yang udah jolim sama kamu, sebentar lagi bangkrut, Endah. Keluarkan semua ide kamu, Endah. Lakukan terus inovasi terbaru supaya produk perusahaan Danang tewas di pasaran. Kalian kan bersaing. Apalagi kamu sekarang udah jadi direktur pemasaran. Kamu bakal terjun langsung, Endah. Maju, Endah. Semangat! Ucap Luna menggebu-gebu. Sabar, Danang, sabar. Batinku. Hendra bengong melihat tingkah Luna. Sedangkan aku masih berusaha menyimpan emosi. Meskipun tangan ini sudah mengepal di bawah meja. Mari kita bersaing secara sehat, Pak Danang. Tonjolkan kemampuan Anda, saya pun sama. Bukan jahat. Tapi dalam dunia bisnis, tidak ada kawan. Yang ada hanyalah lawan. Tunjukkan kalau Anda bisa bangkit dari keterpurukan ini, dan saya pun akan menunjukkan bahwa saya bisa membuat perusahaan tempat saya bekerja menjadi besar. Ucap Indah mengulurkan tangan. Dengan senyum yang sungguh terpaksa, aku pun menerima uluran tangannya. Coba lo, tetap milih Indah, gak bodoh. Lo libatin Indah buat dapat jabatan penting di perusahaan Elo. Lo hargai dia, lo sayangi dia sepenuh hati, mungkin perusahaanmu pun akan semakin besar. Tapi kan lo butuh seorang anak ya? Gue lupa. Ya sih, tapi kan bisa gak dengan cara nyakitin Indah? Tapi gimana lagi ya, Neng? Nasi udah aja. Cerocos Luna. Aku masih diam. Hendra, lo gak usah khawatir. Kalau Danang bangkrut, lo tetap punya pekerjaan. Lo bisa kerja di tempat Raihan. Atau Adit Handoko Tiaga Utama. Ucap Luna lagi. Danang, mending lo minum dulu sebelum hati lo terbakar api kemarahan. Ucap Hendra sambil menyodorkan segelas air untukku. Sementara Indah dan Novi terus menebar senyum. Kelihatannya mereka sangat puas dengan sikap Luna.
Luna sendiri sedang sibuk mengotak-atik ponselnya. Wah, ada berita viral super seru nih, ucap Luna. Apalagi yang akan dia katakan? Baca! Pas banget sama kasus, ujarnya. Ya Tuhan, tolong. Luna, aku pun hanya mampu menepuk wajahku. Kisah nyata, anggota DPR doyan selingkuh, perusahaan bangkrut hingga akhirnya jualan cilok. Ucap Luna membuat Novi, Hendra, dan Indah terkekeh bersamaan. Hahaha, pas banget, Neng. Kalau elo, nanti beritanya gini, pemilik perusahaan YT selingkuh dengan tetangga istrinya. Setelah bercerai dari istri pertamanya, bangkrut. Karena pabrik utamanya terbakar dan tidak dapat membayar hutang ban, selingkuh membawa kehancuran. Pa banget enggak, Neng? Ucap Luna sambil memegang bahuku dari belakang. Kemudian, wanita itu pun berbisik lembut di telingaku. Mampus, kau! Bisiknya. Aku bersumpah akan membungkam mulut itu untuk selamanya. Dah, mau istirahat. Kalian pulang ya? Ucap Indah. Tanpa pamit aku pun segera meninggalkan mereka. Sampai di rumah Hendra, aku langsung membaringkan tubuh di sofa. Kulirik hati sudah pukul 21 dibuka. Ternyata Hendra. Parah banget, Luna. Ngomong kayak gak kades saringannya. Tapi bener juga sih, Neng. Sabar aja ya. Ucap Hendra. Dahlah, gak usah dibahas. Gue mau balik. Maya pasti marah sama gue. Gak tahu apa maksudnya Luna. Ngaku-ngaku jadi selingkuhan gue di depan Maya. Suka kali sama lo, Neng. Jadiin aja yang kedua. Ucap Hendra. Amit-amit. Daripada Luna, mending Ria yang udah jelas cakepnya. Pembantu mau lomba? Tanya Hendra. Tergantung. Kalau dia mau, gak apa dong gue cobain. Ucapku terkekeh. Kemudian, aku mengambil kunci mobil dan gegas keluar. Kebetulan juga hujan sudah berhenti. POV Raihan. Ini sudah 1 minggu semenjak kepergian orang tua Indah. Tapi wanita itu masih belum juga datang ke kantor. Tidak ada kabar juga. Terakhir dia mencetuskan ide dan jalan keluar untuk permasalahan kantor, semua sesuai harapan. Berhasil, meski diambil alih sementara waktu oleh Dion. Tapi hasilnya, semua tetap sesuai harapan dan bayangan Indah saat itu. November, ada kabar dari Indah? Nggak ada, Pak. Apa dia tak memberi kabar? Luna? Apa dia tahu di mana Indah? Nggak tahu juga, Pak. Kami juga sudah coba menghubungi, tapi nomornya tidak aktif. Rumahnya juga kosong. Ucap Novi. Gak jelas banget sih. Dia itu mau kerja apa nggak sih? Ucapku seraya gegas ke ruangan Haris. Liz. Panggilku saat tiba di ruangannya. Indah masih belum masuk? Tanyaku. Kan dia kita kasih cuti 1 minggu untuk menenangkan pikiran. Perasaan gue dah bilang deh sama lo. Ucap Haris. Kangen ya lo, Ray? Sama gue juga kangen pengen peluk. Timpal Luna. Bukan masalah kangen, Lan. Kalau dia niat kerja harus serius. Kalau nggak serius ya, kita cari orang lain yang serius kerja. Atau cari orang buat gantiin posisi dia. Jawabku. Kamu udah cari orang secerdas dia. Jangan sampai nyesel, Ray. Ja. Liz, lihat deh video ini. Ini kan video Indah sama anak Adit. Yang gue rekam waktu itu. Mereka cocok banget ya. Gak tau lah, aku kok setuju banget kalau Adit bisa sama Indah. Kayaknya dia orang yang tepat. Ucap Luna sambil menunjukkan video itu pada Haris. Entah kenapa hatiku merasa sedikit sesak. Untuk apa aku harus sakit hati? Toh aku juga tidak menginginkan dia sama sekali. Kamu tidak mencintai Indah, Ray. Kamu hanya kasihan sama dia. Kamu membenci wanita itu. Ingat dia adalah bekas istri musuhmu yang sangat kau benci. Lei,
Sini lihat ini. Pinta Luna. Karena penasaran aku pun melihatnya. Ada sesuatu semua itu. Tapi aku pun tidak dapat berbuat apapun. Aku bimbang dengan perasaan yang cukup menyiksa ini. Semoga mereka berjodoh. Ucap Luna. Ucapan yang seperti belati untukku. Dan kamu berjodoh denganku, Lan? Ucap Haris. Wajah Luna seketika bersemu merah. Tak ada jawaban, hanya cubitan manis di pinggang Haris sebagai jawaban dari Luna. Tanpa seuntai kata pun, aku kembali ke ruanganku. Di jalan, aku terus memikirkan Indah dan anak Adit. Mungkinkah Indah akan benar-benar menjadi mama untuk anak Adit seperti ucapannya dalam video itu? Kamu tidak boleh egois, Ray. Bukankah kamu sendiri juga tidak menginginkan Indah? Indah juga sudah sangat membencimu. Lantas kenapa kamu harus merasakan sakit? Kataku pada diriku sendiri. Pak Raihan, barusan aku menghubungi Indah, besok dia akan bekerja. Seminggu ini ternyata dia tengah bersama Tiara, anak Pak Adit. Indah ada di rumah Pak Adit. Ucap Novi sesampainya aku di ruanganku. Ngapain Indah di rumah Pak Adit? Tanya tuh. Tapi keduanya saat video call tadi tengah berada di sebuah mau-maunya tinggal bersama lelaki lain. Dasar perempuan murahan. Menjijikan. Kamu bilang sama kepala HRD, kalau sampai Indah besok tidak bekerja lagi, bilang suruh pecat Indah. Dan cari orang yang berpengalaman untuk menjadi manajer pemasaran. Biar Dion kembali naik jabatan. Perintahku pada Novi. Tapi tunggu Indah dulu kan, Pak? Tadi saya ngomong apa? Sentakku kembali duduk Dene bergulat dengan berkas-berkas penting.